Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Yolanda dengan NIM D1B018189 akan menjelaskan kepada teman-teman beberapa materi tentang koperasi dan kelembagaan agribisnis. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan materi pertama dari koperasi dan kelembagaan agribisnis, yaitu konsep ekonomi dan koperasi. Pengertian ekonomi dan koperasi. Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Sedangkan koperasi merupakan sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Jadi, ekonomi koperasi merupakan suatu organisasi bersama yang berasaskan kekeluargaan yang bertujuan untuk mencari profit atau keuntungan baik untuk anggota itu sendiri dan juga untuk masyarakat umum yang ada di sekitarnya. Ekonomi koperasi merupakan suatu organisasi bisnis yang dioperasikan secara bersama berdasarkan oleh prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berasaskan pada kekeluargaan, bertujuan untuk mencapai kepentingan ekonomi, untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, baik untuk seluruh anggota koperasi itu sendiri maupun bagi masyarakat sekitar yang membutuhkan. Prinsip-prinsip koperasi ada 7. Yang pertama yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Maksudnya, setiap keanggotaan atau anggota secara sukarela memberikan modalnya sendiri-sendiri untuk digabungkan sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan, dan keanggotaan bersifat terbuka. Maksudnya terbuka untuk siapa saja yang mau menjadi anggota koperasi tersebut. Yang kedua yaitu pengelolaan dilakukan secara demokratis, karena setiap keanggotaan koperasi bebas berpendapat. Tetapi yang dimaksud bebas berpendapat harus memakai aturan yang jelas berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan demi mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Yang ketiga, pembagian SHU dilakukan secara adil, yaitu sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Maksudnya, setiap hasil usaha atau SHU adalah jasa dari masing-masing anggota dan modal dari masing-masing anggota. Jadi, pembagian SHU setiap anggota harus dibayar secara tunai karena di sini setiap anggota adalah investor atas jasa modal. Selain investor, anggota koperasi adalah pemilik jasa sebagai pemakai atau pelanggan. SHU juga merupakan hak dari setiap anggota koperasi. Yang keempat yaitu kemandirian. Kemandirian maksudnya di sini yaitu setiap anggota mempunyai peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing atas setiap usaha itu sendiri. Selain itu, anggota koperasi ini dituntut untuk berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas dan bisa mengelola koperasi dan usaha itu sendiri. Yang kelima, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Pembelian balas jasa di dalam anggota koperasi terbatas oleh besarnya modal yang tersedia. Apabila modal sedikit, pembelian balas jasanya juga sedikit, dan begitu juga sebaliknya. Jadi dilihat dari besar kecilnya modal anggota itu sendiri. Yang keenam yaitu pendidikan perkoperasian. Maksudnya pendidikan perkoperasian memberikan bekal kemampuan bekerja setelah mereka terjun dalam masyarakat, karena manusia di samping sebagai makhluk sosial juga sebagai makhluk individu. Dan melalui usaha-usaha pendidikan perkoperasian dan partisipasi anggota sangat dihargai dan dianjurkan dalam berkehidupan, dalam berkooperasi. Selain itu juga melalui pendidikan perkoperasian setiap orang dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing. Dan yang terakhir, kerjasama antar koperasi. Maksudnya adalah dengan adanya hubungan kerjasama antar koperasi satu dengan koperasi yang lainnya untuk mewujudkan dan mengembalikan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama, dan dengan adanya kerjasama antar koperasi dapat mewujudkan kesejahteraan koperasi tersebut. Selanjutnya, konsep koperasi. Konsep koperasi Barat dan konsep koperasi sosialis. Konsep koperasi Barat menyatakan bahwa koperasi merupakan suatu organisasi swasta yang dibentuk secara sukarela oleh orang-orang berkepentingan dan yang mempunyai kepentingan bersama, dengan maksud mengurusi kepentingan para anggotanya serta menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota koperasi maupun perusahaan koperasi.
Konsep koperasi sosialis menyatakan bahwa koperasi direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah dan dibentuk dengan tujuan merasionalkan produksi untuk menunjang perencanaan nasional. Selanjutnya fungsi koperasi, yang itu ada 4. Yang pertama yaitu mengembangkan potensi secara kemampuan ekonomi. Yang kedua, berperan secara aktif serta berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Dan yang ketiga, memperkokoh perekonomian masyarakat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokoguru perekonomian. Dan yang terakhir, mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional dalam bentuk usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Selanjutnya, manfaat koperasi. Manfaat koperasi ada 2 bidang, yaitu bidang ekonomi dan bidang sosial. Manfaat koperasi di bidang ekonomi yaitu meningkatkan penghasilan para anggotanya. Sisa hasil usaha dibagikan kembali kepada anggota sesuai dengan aktivitas yang berlangsung. Menawarkan barang jasa dengan lebih murah dibandingkan dengan toko-toko yang lain. Melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatannya secara efektif dengan membiasakan hidup hemat. Dan yang terakhir, menumbuhkan sikap jujur dan terbuka dalam setiap pengelolaan koperasi. Selanjutnya, manfaat koperasi di bidang sosial, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu mendidik anggotanya untuk memiliki semangat kerja dan semangat kekeluargaan. Yang kedua, mendorong terwujudnya masyarakat damai dan tentram. Yang ketiga, mendorong terwujudnya aturan yang manusiawi. Dan yang terakhir yaitu ciri khas ekonomi koperasi. Yang pertama yaitu dasar pendirian dan tujuan berdasarkan kesamaan cita-cita untuk mencapai kesejahteraan bersama. Yang kedua, sifat anggota terbuka dan sukarela. Dan yang ketiga, hak suara dalam suatu rapat anggota tidak dapat diwakili oleh siapapun. Dan yang terakhir, pembagian keuntungan atas besar atau kecilnya pendapatan jasa setiap masing-masing anggota. Koperasi selalu memperhatikan usahanya dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Dan selanjutnya, modal koperasi diperoleh dari simpanan setiap anggotanya. Materi yang kedua yaitu sejarah perkembangan koperasi di dunia dan di Indonesia. Sejarah perkembangan koperasi di dunia. Gerakan koperasi dunia dimulai pada pertengahan abad 18 dan awal abad 19 di Inggris. Lembaga tersebut sering disebut dengan koperasi pra-industri. Sejarah perkembangan berawal dari munculnya revolusi industri di Inggris tahun 1970 yang menggantikan tenaga manusia dengan mesin-mesin industri yang berdampak pada semakin besarnya pengangguran hingga revolusi Prancis tahun 1789 yang awalnya ingin menumbangkan kekuasaan raja yang feodalistik. Ternyata memunculkan hegemoni baru oleh kaum kapitalis. Yang selanjutnya yaitu sejarah perkembangan koperasi di Indonesia. Di Indonesia, ide-ide perkoperasian diperkenalkan pertama kali oleh Pati di Purwokerto. Pada tahun 1927, dibentuk Serikat Dagang Islam yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusaha-pengusaha pribumi. Kemudian, tahun 1929, berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi. Hingga saat ini, kepedulian pemerintah terhadap keberadaan koperasi nampak jelas dengan membentuk lembaga yang secara khusus menangani pembinaan dan pengembangan koperasi. Selanjutnya, pada tahun 1933, keluar UU yang mirip nomor 431 sehingga mematikan usaha koperasi untuk yang kedua kalinya. Pada tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia. Jepang lalu mendirikan koperasi Kumiai. Awalnya koperasi ini berjalan mulus, namun fungsinya berubah drastis dan menjadi alat Jepang untuk menggaruk keuntungan dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, Pergerakan Koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari itu kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Materi selanjutnya yaitu efisiensi koperasi dan kelembagaan agribisnis. Yang pertama yaitu maksimasi keuntungan. Konsepsi keuntungan maksimum menerapkan konsep maksimasi tanpa kendala. Artinya perusahaan ingin
mencapai keuntungan maksimum tanpa adanya kendala yang tertentu. Bagi koperasi, menerapkan konsep keuntungan maksimum berkendala alasannya karena koperasi merupakan organisasi yang mempunyai kendala yang efisien. Pada saat ini, banyak yang menganggap koperasi adalah organisasi yang tidak efisien sehingga kalah bersaing dengan organisasi non-koperasi. Namun, sebagian beranggapan koperasi dapat diusahakan secara efisien. Koperasi adalah organisasi yang dibentuk untuk menjalankan usaha, hanya metode organisasinya berbeda dengan koperasi. Perbedaan tersebut yaitu, pada koperasi dikembangkan prinsip identitas di mana anggota sebagai pemilik sekaligus pelanggan. Yang kedua, one man, one vote, yakni satu anggota satu suara tidak ditentukan besarnya modal yang diinvestasikan. Dan yang ketiga, patronage Raven diartikan sebagai pembagian SHU didasarkan atas jasa-jasa anggota yang diberikan pada koperasi. Selanjutnya, jenis dan efisiensi koperasi. Secara umum, efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input atau dalam rumus efisiensi sama dengan output dibagi input. Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber atau biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Sedangkan efisiensi koperasi adalah suatu teori yang membahas tentang suatu hasil yang sesuai dengan kemauan dan harapan yang akan membuahkan hasil maksimal. Kunci utama efisiensi koperasi adalah pelayanan usaha kepada anggotanya. Koperasi yang dapat menekan biaya serendah mungkin, tetapi anggotanya tidak memperoleh pelayanan yang baik, dapat dikatakan usahanya tidak efisien, di samping tidak memiliki tingkat efektivitas yang tinggi, sebab dampak kooperatifnya tidak dirasakan oleh anggota. Toby Mutis menunjukkan 5 lingkup efisiensi koperasi. Yang pertama yaitu efisiensi intern masyarakat, yang merupakan perbandingan terbaik dari excess cost dengan actual cost. Yang kedua, efisiensi alokatif adalah efisiensi yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya dan dana dari semua komponen koperasi tersebut. Yang ketiga, efisiensi ekstern, yaitu menunjukkan bagaimana efisiensi pada lembaga-lembaga perseorangan di luar koperasi yang ikut memacu secara tidak langsung efisiensi di dalam koperasi. Dan yang keempat, efisiensi dinamis. Efisiensi dinamis adalah efisiensi yang bisa dikaitkan dengan tingkat optimasi karena ada perubahan teknologi yang dipakai. Dan yang terakhir, efisiensi sosial. Efisiensi sosial sering dikaitkan dengan pemanfaatan sumber daya dana secara tepat, karena tidak menimbulkan biaya-biaya atau beban sosial. Materi yang keempat yaitu manajemen koperasi dan kelembagaan agribisnis. Koperasi adalah suatu badan usaha yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Dengan menerapkan pola-pola manajemen yang baik, tentunya akan membuat koperasi tersebut dapat mencapai tujuannya. Manajemen koperasi bisa diartikan sebagai suatu penerapan ilmu manajemen di dalam ruang lingkup koperasi yang mana para anggotanya diberi tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengorganisasian, perencanaan, dan pengendalian sumber daya koperasi untuk mencapai tujuan koperasi. Manajemen koperasi adalah ilmu atau satu usaha sehubung dengan cara memadukan, mengkombinasikan, dan mengoperasikan faktor-faktor produksi seperti manusia, unit-unit usaha, dan modal secara efisien dengan memiliki unit usaha yang efektif untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat sekitar secara berkesinambungan. Manajemen koperasi adalah cara bagaimana mengatur koperasi agar dapat mencapai tujuan. Manajemen koperasi merupakan satu kesatuan dari 3 pihak, yaitu anggota, pengurus, dan pengelola. Pola-pola manajemen koperasi ada 4. Yang pertama yaitu perencanaan. Agar tujuan akhir koperasi dapat dicapai, maka koperasi harus membuat rencana yang baik. Dengan melalui beberapa langkah dasar, pembuatan rencana yaitu menentukan tujuan organisasi, mengajukan beberapa alternatif cara mencapai tujuan tersebut, dan kemudian alternatif tersebut harus dikaji satu persatu, baik buruknya sebelum diputuskan mana keputusan yang baik. Yang kedua itu pengorganisasian dan struktur organisasi. Dengan masuknya berbagai pihak yang ikut membantu pengurus mengelola usaha koperasi, semakin kompleks pula struktur organisasi koperasi tersebut. Pemilihan bentuk struktur organisasi koperasi harus disesuaikan dengan macam usaha, volume usaha, maupun luas pasar dan produk yang dihasilkan.
Pada prinsipnya, semua bentuk organisasi baik, walaupun masing-masing mempunyai kelemahan. Yang ketiga yaitu pengarahan. Pengarahan merupakan fungsi manajemen yang sangat penting, sebab masing-masing orang yang bekerja di dalam suatu organisasi mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Supaya kepentingan yang berbeda-beda tersebut tidak saling bertabrakan satu sama lain, maka pimpinan perusahaan harus dapat mengarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu pengawasan. Setiap perusahaan mengadakan pengawasan dengan tujuan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu organisasi koperasi dalam sistem pasar. Organisasi dalam pasar diperlukan guna menghadapi struktur pasar, baik struktur pasar persaingan sempurna maupun struktur pasar persaingan tidak sempurna. Oleh karena itu, koperasi sama halnya dengan badan usaha yang lain harus berusaha semaksimal mungkin untuk meraup keuntungan. Salah satu cara adalah dengan menentukan harga yang bisa menarik konsumen. Kondisi pasar yang memiliki kemampuan mencapai hasil-hasil ekonomis yang lebih baik bagi anggotanya dengan memusatkan kebijakan harga pasar bagi koperasi dan menentukan harga yang harus dibayar anggota kepada koperasi. Struktur pasar tergantung pada pertimbangan-pertimbangan seperti jumlah penjual dan pembeli di pasar, kemasan produk mereka, dan kemudahan perusahaan untuk memasuki dan meninggalkan pasar. Kekuatan yang dimiliki koperasi yaitu dengan memanfaatkan keunggulan koperasi dalam economy of scale, bargaining position, kemudian kemampuan dalam menghadapi uncertainty, pemanfaatan interlinkage market, dan transaction cost. Kelemahan koperasi yaitu dari prinsip koperasi yang pertama yaitu prinsip keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela akan melemahkan struktur permodalan dalam jangka panjang. Yang kedua, prinsip pembagian jasa SHU berdasarkan jasa anggota akan mengurangi pemilik modal memasuki koperasi. Dan yang ketiga, prinsip bunga yang terbatas atas modal akan mengurangi kegiatan anggota untuk menabung pada koperasi. Selanjutnya, koperasi dalam rantai tata niaga. Pada dasarnya ada 3 pelaku dalam sistem ekonomi pasar, yaitu produsen, konsumen, dan perantara atau pedagang. Pengertian produsen di sini harus dipahami secara khusus. Produsen adalah orang atau badan yang menghasilkan produk tertentu. Produk tersebut bisa berupa produk akhir yang langsung bisa dikonsumsi, bisa pula produk antara yang digunakan untuk proses produksi berikutnya. Jadi, rumah tangga konsumen yang menghasilkan input bisa dipandang sebagai produsen. Demikian pula rumah tangga konsumen yang menghasilkan barang-barang untuk dikonsumsi dikatakan sebagai produsen. Sedangkan konsumen adalah orang atau badan yang menggunakan suatu produk. Rumah tangga perusahaan dapat dikatakan sebagai konsumen dalam hal penggunaan input. Sedangkan pedagang adalah orang atau badan yang membeli produk tetapi bukan untuk dikonsumsi, melainkan untuk dijual kembali. Pedagang merupakan mediator penghubung antara produsen dan konsumen. Dalam pengertian ini, pedagang bisa berupa pedagang besar, agen penjualan, dan pengecer. Pedagang besar biasanya tidak melayani konsumen akhir, melainkan para pengecer. Sedangkan agen ada yang melayani konsumen akhir, tapi ada pula yang tidak. Bila koperasi dimasukkan dalam analisis di atas, maka seorang produsen mempunyai 3 alternatif yang mungkin dipilih, yaitu menjual langsung ke konsumen, menjual langsung ke pedagang, dan menjual ke koperasi. Dalam potensi koperasi dalam sistem pasar, menghendaki dan merencanakan dalam tiap usahanya memperoleh keuntungan atau memanfaatkan maksimal sehingga perusahaan dapat memperoleh laba atau sisa hasil usaha yang mampu mengadakan cadangan-cadangan guna mengembangkan usaha selanjutnya. Di dalam koperasi mempunyai 2 pasar. Yang pertama yaitu internal market dan external market. Internal market di mana arah penyaluran barang koperasi ditunjukkan kepada anggota-anggota. Dan yang kedua, external market adalah pasar yang ditunjukkan di luar anggota atau untuk umum. Materi yang selanjutnya yaitu kemitraan usaha dalam agribisnis. Menurut Elizabeth, kemitraan merupakan jalinan kerjasama antara berbagai perilaku agribisnis, mulai dari tingkat produksi sampai dengan tingkat pemasaran.
Pola kemitraan kerjasama operasional agribisnis merupakan pola hubungan bisnis yang dijalankan oleh kelompok mitra dan perusahaan mitra. Kelompok mitra menyediakan biaya, modal, manajemen, dan pengadaan sarana produksi untuk mengusahakan atau membudidayakan suatu komoditas pertanian. Di samping itu, perusahaan mitra juga berperan sebagai penjamin pasar produk dengan meningkatkan nilai tambah produk melalui pengelolaan dan pengemasan. Azas kemitraan yaitu persamaan, kedudukan, keselarasan, dan peningkatan keterampilan kelompok mitra oleh perusahaan mitra melalui perwujudan sinergi kemitraan yang pertama, saling memerlukan dalam arti perusahaan mitra memerlukan pasokan bahan baku dan kelompok mitra memerlukan penampung hasil dan bimbingan. Yang kedua, saling memperkuat dalam arti baik kelompok mitra maupun perusahaan mitra sama-sama memperhatikan tanggung jawab moral dan etika bisnis. Dan yang ketiga, saling menguntungkan bagi kelompok mitra maupun perusahaan mitra memperoleh peningkatan pendapatan dan kesinambungan usaha. Selanjutnya, unsur-unsur kemitraan. Yang pertama yaitu kerjasama usaha didasari oleh kesejajaran, kedudukan, dan derajat yang sama bagi kedua belah pihak yang bermitra. 2. Pembinaan dan pengembangan oleh usaha kecil atau meninggalnya terhadap usaha kecil berupa pembinaan mutu produksi dan peningkatan SDM. Yang ketiga, prinsip saling memerlukan, memperkuatkan, dan menguntungkan yang akan terjalin karena para mitra akan mengenal keunggulan dan kelemahan masing-masing mitra. Tujuan kemitraan yang pertama itu mengembangkan pembangunan yang mandiri dan berkelanjutan dengan landasan dan struktur perekonomian yang tangguh dan berkeadilan dengan ekonomi rakyat sebagai tulang punggung utama. Yang kedua, meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat meningkatnya nilai tambah dan memberdayakan dari hasil usaha, menjalin kerjasama yang harmonis antar usaha besar dan usaha kecil yang diperoleh manfaat dalam bentuk transfer teknologi distribusi dan kepemilikan. Sedangkan pola-pola kemitraan ada 6. Yang pertama yaitu pola inti plasma. Pola kemitraan inti plasma merupakan hubungan antara petani, kelompok tani usaha. Perusahaan inti menyediakan lahan sarana produksi, bimbingan teknis, manajemen, menampung dan mengelola, serta memasarkan hasil produksi. Sementara kelompok mitra bertugas memenuhi kebutuhan perusahaan inti sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati. Yang kedua, pola subkontrak. Pola kemitraan subkontrak merupakan pola kemitraan antara perusahaan mitra usaha dengan kelompok mitra usaha yang memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya. Pola subkontrak ditandai dengan adanya kesepakatan tentang kontrak bersama yang mencakup volume, harga, mutu, dan waktu. Yang ketiga, pola dagang umum. Pola kemitraan dagang umum merupakan pola hubungan usaha dalam pemasaran hasil produksi. Pihak yang terlibat dalam pola ini adalah pihak pemasaran dengan kelompok usaha pemasok komoditas yang diperlukan oleh pihak pemasaran tersebut. Yang keempat, pola wara laba. Dan yang kelima, pola kemitraan keagenan. Pola kemitraan keagenan merupakan bentuk kemitraan yang terdiri dari pihak perusahaan mitra dan kelompok mitra atau pengusaha kecil mitra. Pihak perusahaan mitra atau perusahaan besar memberikan hak khusus kepada kelompok mitra untuk memasarkan barang atau jasa perusahaan yang dipasok oleh perusahaan mitra. Sedangkan perusahaan mitra bertanggung jawab atas mutu dan volume produk atau barang dan jasa. Yang terakhir, pola kerjasama operasional agribisnis. Pola kemitraan kerjasama operasional agribisnis merupakan pola hubungan bisnis yang dijalankan oleh kelompok mitra dan perusahaan mitra. Kelompok mitra menyediakan biaya modal, manajemen, dan pengadaan sarana produksi untuk mengusahakan atau membudidayakan suatu komoditas pertanian. Di samping itu, perusahaan mitra juga berperan sebagai penjamin pasar produk dengan meningkatkan nilai tambah produk melalui pengelolaan dan pengemasan. Materi selanjutnya adalah alat kelengkapan koperasi. Alat kelengkapan koperasi ada 4. Yang pertama yaitu rapat anggota, yang kedua pengurus, yang ketiga pengawas, dan yang keempat pengelola. Yang pertama yaitu rapat anggota. Kekuasaan rapat anggota yaitu menetapkan anggaran dasar koperasi, menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi,
menetapkan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus dan pengawas, menetapkan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi. Yang keempat, menetapkan pengesahan pertanggungjawaban pengurus dan pelaksanaan tugasnya, dan menetapkan pembagian SHU, lalu menetapkan penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi. Yang berhak hadir pada rapat anggota koperasi yaitu para anggota yang namanya terdaftar di buku daftar anggota, pengurus koperasi, pengawas koperasi, dan penasehat, pejabat koperasi atau pemerintah berdasarkan UU Koperasi berhak hadir pada rapat anggota untuk memberikan bimbingan dalam upaya pengembangan koperasi, dan yang terakhir peninjau yang juga berkepentingan dalam jalannya usaha koperasi. Untuk pengambilan keputusan dalam rapat, anggota koperasi akan diambil berdasarkan musyawarah di antara para anggota dalam upaya mencapai mufakat. Bila mufakat tidak tercapai, maka berdasarkan ayat 2 UU nomor 25 tahun 1992, pengambilan keputusan rapat anggota dilakukan berdasarkan suara terbanyak atau voting. Yang kedua yaitu pengurus. Pengurus ialah anggota koperasi yang memperoleh kepercayaan dari rapat anggota untuk memimpin jalannya organisasi dan usaha koperasi. Pengurus menentukan apakah program kerja yang telah disepakati dalam rapat anggota benar-benar dapat dijalankan. Pengurus juga menentukan apakah koperasi itu dapat diterima sebagai rekan usaha yang terpercaya dalam lingkungan dunia usaha. Fungsi pengurus koperasi yang pertama yaitu sebagai pusat pengambilan keputusan tertinggi, sebagai pemberi nasihat, sebagai pengawas atau orang yang dapat dipercaya, sebagai penjaga keseimbangan organisasi, dan sebagai simbol. Untuk syarat menjadi pengurus, yaitu memiliki sifat kejujuran dan keterampilan kerja, serta syarat-syarat lainnya yang ditentukan dalam AD koperasi. Tugas pengurus yang pertama yaitu mengelola koperasi dan usahanya. Kedua, mengajukan rancangan rencana kerja anggaran pendapatan dan belanja koperasi. 3, menyelenggarakan rapat anggota. Keempat, mengajukan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Dan yang kelima, memelihara buku daftar anggota dan pengurus. Wewenang pengurus. Memiliki koperasi ketika koperasi menghadapi masalah sehingga terlibat dalam urusan hukum di pengadilan. Kedua, memutuskan kelayakan penerimaan atau penolakan seorang calon anggota koperasi. Dan yang terakhir, melakukan tindakan untuk kepentingan dan pemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawab sebagai pengurus. Tanggungan yang bakal ditanggung oleh pengurus yaitu pengurus secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita oleh koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian. Jika terbukti pengurus sengaja melakukan tindakan yang merugikan koperasi, maka pengurus bisa dituntut melalui pengadilan. Untuk rapat-rapat pengurus, biasanya membicarakan kebijakan pelaksanaan keputusan rapat anggota, membicarakan pembagian tugas antara sesama anggota pengurus, sehingga jelas diketahui oleh masing-masing anggota pengurus batas-batas tugas kewajibannya, guna tercapainya suatu tata kerja pengurus yang serasi dan baik. Dan yang ketiga, menetapkan tugas-tugas pekerjaan yang dilaksanakan oleh pegawai dan karyawan lainnya. Dan yang terakhir, menerima petunjuk dan bimbingan oleh pejabat pemerintah. Dan yang ketiga yaitu pengawas. Alat-alat kelengkapan koperasi yang ketiga yaitu pengawas. Tugas pengawas terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi dan membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Wewenang pengawas yaitu melakukan penelitian terhadap catatan-catatan yang ada di dalam koperasi, termaksud akuntan koperasi. Kedua, meminta keterangan kepada pengurus dan pihak lain. Dan yang ketiga, melaporkan kepada rapat anggota. Syarat-syarat pengawas yaitu memiliki kejujuran dan keterampilan kerja, mengetahui akuntansi koperasi, telah mengikuti diklat akuntansi koperasi, memiliki rasa tanggung jawab dan semangat tinggi untuk memajukan usaha koperasi, dan memenuhi syarat-syarat khusus lain yang ditentukan dengan melihat kondisi dan pertumbuhan koperasi. Bentuk-bentuk dan sifat pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas yaitu bertujuan untuk menilai efisiensi dan efektivitas pengelolaan usaha koperasi dan mengetahui masalah-masalah sebenarnya terjadi dalam pengelolaan usaha koperasi.
Selanjutnya yang keempat, alat-alat kelengkapan koperasinya yaitu pengelola atau manajer koperasi. Tugas dan kewajiban manajer koperasi atau pengelola yaitu memimpin kegiatan usaha, kedua, mengangkat dan memberhentikan karyawan koperasi atas persetujuan pengurus, ketiga, membantu pengurus dalam menyusun anggaran belanja dan pendapatan koperasi, empat, melaporkan secara teratur kepada pengurus tentang pelaksanaan tugas yang diberikan dan jika perlu dapat memberikan saran perbaikan atau peningkatan usaha yang dilakukan, dan yang kelima, mempertanggungjawabkan mengenai pelaksanaan tugas kepada pengurus koperasi. Untuk yang terakhirnya, yaitu hubungan kerja pengurus, pengawas, dan manajer koperasi. Pengurus adalah pelaksana usaha koperasi yang bertanggung jawab kepada rapat anggota. Sedangkan pengawas adalah orang yang mengadakan pengawasan terhadap kebijakan pengurus dan dapat diberikan saran-saran demi kemajuan ekonomi. Sedangkan manajer adalah orang yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola dan melaksanakan pekerjaan sehari-hari dan bertanggung jawab kepada pengurus koperasi. Hubungan kerja antara pengurus dan pengawas merupakan hubungan konsultatif secara timbal balik. Sedangkan hubungan pengawas dan manajer sifatnya koordinatif. Sehingga pengawas tidak boleh langsung memeriksa tugas-tugas manajer dan karyawan bawahannya kecuali dengan persetujuan pengurus. Hal ini agar tidak terdapat dualisme badan yang mengurus dan memimpin organisasi serta untuk memperjelas pemahaman antara pelaksana dan pengawas. Materi yang selanjutnya yaitu organisasi koperasi. Organisasi koperasi adalah suatu cara atau sistem hubungan kerjasama antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan bermaksud mencapai tujuan yang ditetapkan bersama-sama dalam sebuah wadah koperasi. Sebagai organisasi koperasi, mempunyai tujuan organisasi yang merupakan kumpulan dan tujuan-tujuan individu dari anggotanya. Jadi tujuan koperasi sedapat mungkin harus mengacu dan memperjuangkan pemuas tujuan individu anggotanya. Dalam operasionalnya harus sinkron. Sebagai organisasi koperasi yang bergerak di bidang usaha guna memuaskan kepentingan anggotanya, koperasi mempunyai 5 persyaratan yang harus dipenuhi oleh koperasi. Yang pertama yaitu adanya orang atau subjek hukum pendukung hak dan kewajiban. Yang kedua, adanya pengelola, pengurus, direksi. Ketiga, adanya harta kekayaan yang terpisah atau permodalan. Yang keempat, adanya kegiatan. Dan yang kelima, adanya aturan main berdasarkan prinsip koperasi. Organisasi koperasi terdiri dari anggota koperasi, baik sebagai konsumen akhir maupun sebagai pengusaha yang memanfaatkan koperasi dalam kegiatan sosial ekonominya. Yang kedua, badan usaha koperasi sebagai satu kesatuan dan anggota pengelola dan anggota melalui perusahaan koperasi. Dan yang ketiga, terakhir, organisasi koperasi sebagai badan usaha yang bertindak sebagai perusahaan yang melayani anggota maupun yang bukan. Materi yang selanjutnya yaitu koperasi dalam ekonomi mikro. Dalam pandangan ekonomi mikro, setiap perusahaan, termasuk koperasi, dipandang sebagai badan usaha yang berusaha mencari laba yang maksimal. Dari sudut ekonomi koperasi, menghadapi dua pasar yang potensial, yaitu pasar internal dan eksternal. Pasar internal adalah pasar antara perusahaan koperasi dengan anggotanya. Pada pasar internal, anggota akan berpartisipasi dalam pembelian barang atau jasa kepada koperasi. Sebagai imbal baliknya, koperasi akan mendapatkan pendapatan dari hasil penjualan tersebut. Di sisi lain, jika anggota sebagai pemilik input yang hendak menjual kepada koperasi, maka ada aliran input atau pendapatan dari koperasi kepada anggota. Di pasar eksternal, koperasi dapat berperilaku seperti perusahaan individual, yaitu memaksimumkan keuntungan dari produk yang dijualnya. Jadi, koperasi mempunyai kebijakan harga sebagai dampak dari adanya dua pasar potensial. Dengan begitu, akan timbul perbedaan harga anggota dengan non-anggota. Sasaran perusahaan koperasi yaitu mengingat teori ekonomi yaitu teori ekonomi mikro, disebut juga teori harga. Maka ada aturan harga yang harus diikuti oleh koperasi. Selanjutnya, kelembagaan agribisnis. Kelembagaan agribisnis terdiri dari dua kata, yaitu kelembagaan dan agribisnis. Kelembagaan sendiri mengandung dua pengertian, yaitu institusi dan nilai atau norma. Sehingga kelembagaan menuju sebuah pengertian, yaitu sebuah institusi yang di dalamnya terkandung nilai atau norma. Nilai dan norma yang ada dalam institusi inilah yang mengatur jalannya institusi tersebut.
Sedangkan agribisnis adalah bisnis dalam sektor pertanian, baik dari hulu hingga hilirnya. Jadi, kelembagaan agribisnis adalah institusi yang terkait dengan agribisnis atau bisnis pertanian yang di dalamnya institusi tersebut terdapat nilai-nilai dan norma yang mengaturnya. Kelembagaan agribisnis menjadi sarana untuk pengembangan agribisnis itu sendiri. Keberadaan kelembagaan pendukung pengembangan agribisnis sangat penting untuk menciptakan agribisnis dalam satu wilayah agar lebih tangguh dan kompetitif. Lembaga-lembaga pendukung tersebut sangat menentukan dalam upaya menjamin terciptanya integrasi agribisnis dalam mewujudkan tujuan pengembangan agribisnis. Lembaga pendukung dan sarana penunjang dalam agribisnis merupakan semua jenis kegiatan yang berfungsi mendukung dan melayani serta mengembangkan kegiatan dari ketiga subsistem agribisnis yang lainnya. Keberadaan kelembagaan pendukung pengembangan agribisnis nasional sangat penting untuk menciptakan agribisnis Indonesia yang tangguh dan kompetitif. Lembaga-lembaga pendukung tersebut sangat menentukan dalam upaya menjamin terciptanya integrasi agribisnis dalam mewujudkan tujuan pengembangan agribisnis. Berikut beberapa lembaga pendukung pengembangan agribisnis. Yang pertama yaitu pemerintah. Lembaga pemerintah mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah memiliki wewenang regulasi dalam menciptakan lingkungan agribisnis yang kompetitif dan adil. Dan yang kedua, lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan memegang peranan yang sangat penting dalam penyediaan modal, investasi, dan modal kerja mulai dari sektor hulu sampai dengan sektor hilir. Penataan lembaga ini segera dilakukan, terutama dalam membuka akses yang seluas-luasnya bagi pelaku agribisnis kecil dan menengah yang tidak memiliki aset yang cukup untuk digunakan guna memperoleh pembiayaan usaha. Yang ketiga, lembaga pemasaran dan distribusi. Peranan lembaga ini sangat sebagai ujung tombak keberhasilan pengembangan agribisnis karena fungsinya sebagai fasilitator yang menghubungkan antara defisit unit atau konsumen pengguna yang membutuhkan produk dan surplus unit yaitu produsen yang menghasilkan produk. Yang keempat yaitu koperasi. Peranan lembaga ini dapat dilihat dari fungsinya sebagai penyalur input-input dan hasil pertanian. Pada perkembangannya, di Indonesia, KUD terhambat karena KUD dibentuk hanya untuk memenuhi keinginan pemerintah, modal terbatas, pengurus dan pegawai KUD yang kurang profesional. Selanjutnya, lembaga penyuluhan. Berperan dalam memberikan layanan informasi dan pembinaan teknik produksi, budidaya pertanian. Peranan lembaga ini akhir-akhir ini menurun sehingga perlu penataan dan upaya pemberdayaan kembali dengan deskripsi yang terbaik. Peranannya bukan lagi sebagai penyuluh penuh, melainkan lebih kepada fasilitator dan konsultan pertanian rakyat. Yang keenam, lembaga riset agribisnis. Lembaga ini jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan negara lain yang dahulunya berkiblat ke Indonesia. Semua lembaga riset yang terkait dengan agribisnis harus diperdayakan dan menjadi ujung tombak untuk menghasilkan komoditas yang unggul dan daya saing yang tinggi. Dan yang terakhir, yaitu yang ketujuh, lembaga penjamin dan penanggungan resiko. Resiko dalam agribisnis tergolong besar, namun hampir semuanya dapat diatasi dengan teknologi dan manajemen yang handal. Instrumen hedging dalam bursa komoditas juga perlu dikembangkan guna memberikan sarana penjaminan berbagai resiko dalam agribisnis dan industri pengelolaannya. Selanjutnya, oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Umumnya, jumlah perusahaan lebih dari 2 terapi, kurang dari 10. Dalam pasar oligopoli, setiap perusahaan memposisikan dirinya sebagai bagian yang terkait dengan permainan pasar, di mana keuntungan yang mereka dapatkan tergantung dari tindak tanduk pesaing mereka. Sehingga semua usaha promosi, iklan, pengenalan produk baru berupa harga, dan sebagainya dilakukan dengan tujuan untuk menjauhi konsumen dari pesaing mereka. Praktek oligopoli umumnya dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menahan perusahaan potensial untuk masuk ke dalam pasar, dan juga perusahaan-perusahaan melakukan oligopoli sebagai salah satu usaha untuk menikmati laba normal di bawah tingkat maksimum dengan menetapkan harga jual terbatas, sehingga menyebabkan kompetisi harga di antara pelaku usaha yang melakukan praktek oligopoli menjadi tidak ada. Struktur pasar oligopoli umumnya terbentuk pada industri-industri yang memiliki kapital intensif yang tinggi, seperti industri semen, industri mobil, dan industri kertas.
Ciri-ciri pasar oligopoli itu sendiri yaitu membutuhkan strategi pemasaran yang matang, kebijakan produsen utama sebagai acuan produsen lainnya, produk yang dijual homogen dan saling menggantikan, dan dijalankan dua produsen atau lebih, serta harga relatif lebih sama dengan harga pasar, dan dijalankan dua produsen atau lebih. Untuk menjaga persaingan harga yang ekstrim, beberapa perusahaan atau koperasi atau pemerintah pun menetapkan aturan mengenai harga standar sehingga tidak ada persaingan harga yang mencolok. Peran koperasi di dalam pasar oligopoli adalah sebagai retailer atau pengecer. Dikarenakan untuk terjun ke dalam pasar oligopoli ini diperlukan kapital intensif atau modal yang tinggi. Koperasi dapat berperan sebagai pengecer produk berbagai jenis dari beberapa produsen. Keuntungan diperoleh dari laba penjualan. Selanjutnya, teori biaya transaksi. Teori ekonomi biaya transaksi merupakan teori ekonomi yang menganalisa sejumlah alasan mengenai eksistensi perusahaan serta batasan-batasannya dalam konteks di mana pasar dan organisasi dipertimbangkan sebagai alternatif bagi mekanisme atau pertukaran. Teori biaya transaksi atau transaction cost theory merupakan concern atau peduli pada biaya transaksi, menyimpulkan bahwa transaksi adalah pertukaran barang atau jasa antara orang dalam berbagai batasan. Itu merupakan pengertian teori biaya transaksi menurut Oliver E. Williamson. Pada proses pertukaran sumber-sumber menurut pendapat penganut teori biaya transaksi, ternyata terdapat sejumlah faktor penting penciptaan dan pengembangan struktur organisasi, yaitu biaya-biaya keseluruhan dari sebuah rantai perekonomian. Laporan keuangan koperasi. Laporan keuangan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pelaporan keuangan koperasi setelah tahun buku koperasi ditutup, paling lambat 1 bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan. Pengurus menyusun laporan keuangan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya 1. Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau, dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut. Kedua, keadaan dan usaha koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai. Laporan keuangan tersebut harus ditandatangani oleh semua anggota pengurus. Apabila salah seorang pengurus tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, anggota yang bersangkutan harus menjelaskan alasannya secara tertulis. Persetujuan terhadap laporan tahunan termasuk pengesahan perhitungan tahunan merupakan penerimaan pertanggungjawaban pengurus oleh rapat anggota. Bentuk laporan koperasi menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 27 tentang akuntansi perkoperasian sebagai berikut. Pertama, neraca. 2, perhitungan hasil usaha. 3, laporan arus kas. 4, laporan promosi ekonomi anggota. 5, catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, proses penyusunan laporan. Proses penyusunan laporan keuangan koperasi dimulai dari proses akuntansi berupa pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, analisis data keuangan. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata